Halo, kali ini kita akan membahas salah satu teknik klasifikasi yang paling sederhana, yaitu logistic regression atau regresi logistik yang dikenal juga dengan istilah model logistik atau model logit. Nah, kita sebelumnya telah mengetahui bahwa di dalam sistem prediksi ada prediksi yang outputnya berupa bilangan kontinu, misalnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau 1000, 2000 dan seterusnya. Contohnya misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan data yang dimiliki, kemudian dilakukan komputasi machine learning sehingga bisa diprediksi harga rumah berdasarkan data tadi, misalnya data yang dipakai adalah luas, kemudian lokasi, oh harga rumahnya 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Sifatnya angka yang kontinu. Kemudian suhu, misalnya suhu hari ini diprediksi, atau bukan hari ini, misal besok, suhu besok berdasarkan data yang dimiliki, berapakah kira-kira suhu besok. Misalnya kalau hari ini 27, 28, 29, sebelum-sebelumnya kemungkinan nggak mungkin kan tiba-tiba langsung loncat ke 35 kalau tidak ada kejadian yang luar biasa. Gitu ya. Jadi suhu juga prediksinya berupa bilangan yang kontinu. Kemudian harga saham, prediksi harga saham sudah jelas, misalnya besok atau tahun depan atau bulan depan kira-kira harga saham ini bakal naik ke 15.000 per lembar gitu, atau 100.000 per lot. Nah, teknik yang digunakan, teknik machine learning yang digunakan untuk variabel prediksi yang bersifat kontinu ini yang paling sederhana adalah regresi linier. Kalau saya tidak terpenuhi dengan regresi linier, bisa dengan regresi non-linier. Contohnya misalnya polinomial, eksponensial, dan banyak jenisnya. Atau juga bisa dengan menggunakan metode regresi yang lain, misalnya support vector regression, random forest regression. Gitu ya. Kemudian kasus yang kedua, variabel prediksinya sifatnya adalah kategori. Ya, kategori A, B, C, misalnya email ini spam atau bukan spam. Kemudian kemampuan membeli asuransi, iya atau tidak. Kemudian pilihan partai, partai A, B, C. Kemudian pilihan presiden, kepala daerah, dan lain-lain. Dan ini disebut dengan istilah klasifikasi. Nah, logistic regression merupakan salah satu teknik klasifikasi yang paling sederhana yang akan kita bahas kali ini. Logistic regression dalam statistika digunakan untuk prediksi probability, ya, probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik atau fungsi sigmoid ya. Fungsi logit ini dikenal juga dengan istilah fungsi sigmoid. Dan gambar ini adalah gambar fungsi sigmoid, kurva sigmoid, di mana variabel sumbu vertikal PZ sama dengan 1 per 1 plus E pangkat minus Z. Ini aslinya kayak begini. Di mana ini adalah variabel Z-nya, kemudian ini adalah variabel PZ-nya. Dengan E adalah bilangan Euler 2,7182 dan ini merupakan bilangan irasional yang tidak berulang sampai tak hingga. Nah, dalam klasifikasi yang paling sederhana adalah klasifikasi biner, iya atau tidak. Contoh kemampuan membeli asuransi tadi, iya atau tidak. Dan kemudian ada klasifikasi multiklas. Jadi lebih dari dua, A, B, C, dan seterusnya. Contohnya misalnya ingin memprediksi pilihan jurusan kuliah, apakah teknik elektro, apakah teknik sipil, teknik mesin, dan seterusnya. Contohnya, misalnya kita memiliki data orang-orang yang memiliki asuransi berdasarkan umur nih. Misalnya dua-dua memiliki asuransi, tidak memiliki, 0 tidak memiliki asuransi, 25 tidak memiliki asuransi, 47 memiliki asuransi. Dari data ini,
Biasanya perusahaan asuransi akan berusaha memprediksi berdasarkan umur. Jadi pada saat salesnya akan menjual asuransinya, kalau seandainya umur 25 nih kayaknya sulit deh, misalnya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, kita coba buat grafiknya. Ini sebaran ya, sebaran eh, orang-orang yang memiliki asuransi berdasarkan umur. Nah, sumbu X adalah umur, kemudian sumbu Y adalah 1 artinya memiliki asuransi, 0 tidak memiliki asuransi. 0 sampai 1 ini sifatnya probability, kalau bisa dipersenkan juga disebut 0 sampai 100%. Nah, apakah ini bisa diselesaikan dengan linear regression? Ya, tidak bagus ya, tidak bagus. Ini contohnya. Misalnya kita mencoba membuat garis regresi linear. Untuk misalnya thresholdnya di sini kita katakan 0,5, 50%. Nah, di sini oke lah hanya ada dua yang salah. Dua yang salah, sisanya yang benar. Dan ini juga dua yang salah. Tetapi bagaimana jikalau datanya seperti ini? Ya, datanya seperti ini. Kalau 0,5 artinya ini tidak tepat untuk digunakan sebagai teknik klasifikasi iya atau tidak eh, kemampuan beli asuransi tadi. Dan sebelumnya juga dikatakan bahwa regresi linear lebih dipilih digunakan untuk variabel-variabel yang memprediksi bilangan secara kontinu. Solusinya adalah melakukan pendekatan sigmoid atau logistic function. Jadi bagaimana dari data yang ada kita coba lakukan atau kita coba untuk menemukan fungsi sigmoid sehingga bisa melakukan klasifikasi data tersebut menjadi 1 atau 0. Nah, ini bedanya. Kalau regresi linear, Y sama dengan M dikali X ditambah B. Jadi komputasi yang dilakukan adalah untuk mencari nilai M dan nilai B. Kalau diperhatikan lagi baik-baik, ini adalah persamaan garis lurus yang pernah dipelajari di SMA atau mungkin di SMP. Nah, sedangkan tuh regresi logistik, ini kita katakan pendekatan. Kalau semula sumbu yang pangkat minus ini adalah tadi Z dan ini adalah sumbu Z, tetapi untuk pendekatan regresi logistik bukan Z sumbu ini sumbu X, tetapi X kita masukkan ke dalam. Ya, jadi E pangkat min M dikali X ditambah B. 1/1 plus E pangkat min M dikali X ditambah B. Dan komputasi yang dilakukan adalah untuk mencari nilai M dan mencari nilai B. Sehingga diperoleh kurva sigmoid seperti ini. Nah, tadi binary classification dia membedakan kelas hanya A, kelas B, gitu ya. Sedangkan untuk multi-class classification, bagaimana caranya, gitu ya? Kalau menggunakan metode logistic regression ini atau sigmoid function ini, caranya adalah dengan melakukannya satu-satu. Jadi ini apakah ini segitiga? Ya. Apakah ini segitiga? Tidak, gitu ya. Apakah kemudian yang kedua, apakah ini silang? Iya. Apakah ini silang? Tidak, gitu ya. Apakah ini kotak? Iya. Apakah ini kotak? Tidak. Jadi dilakukan sesuatu. Jadi ini 1, ini 0, kemudian untuk kelas X ini 1, ini 0, kemudian untuk kelas kotak ini 1, ini 0, dan dilakukan satu-satu untuk mencari persamaan Y-nya. Sehingga nanti pada persamaan akan terdapat 3 nilai Y, yaitu Y untuk Y segitiga, Y silang atau YX, dan Y kotak.